Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Alvina Sanita Puriwidianawi dari Tadris IPA 5C NIM 230601930. Nah, kali ini aku bakalan ngejelasin tentang Mendelisme, awal ilmu genetika bermula. Genetika dipinjam dari bahasa Belanda yaitu genetika, yang beradaptasi dari bahasa Inggris yaitu genetik, dibuat dari kata bahasa Yunani yaitu geno yang berarti melahirkan. Nah, hal ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan juga prion. Jadi, secara singkat dapat juga dituturkan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala prosesnya. Nah, secara istilah genetika dikenalkan oleh William Bateson pada suatu surat pribadi untuk Adam Chadwick, dan dia menggunakannya pada konferensi internasional tentang genetika ketiga pada tahun 1906. Awal mula ilmu genetika. Genetika ini sebagai ilmu pewarisan atau hereditas sudah dikenal sejak prasejarah, seperti domestikasi dan juga pengembangan bermacam ras ternak dan juga kultivar tanaman. Orang juga sudah mengenal efek persilangan dari perkawinan sekerabat serta membuat sejumlah prosedur dan peraturan tentang hal tersebut sejak sebelum genetika berdiri sebagai ilmu yang mandiri. Nah, silsilah ini tentang penyakit pada keluarga misalnya sudah dikaji oleh sebelum itu. Namun demikian, ilmu praktisi ini tidak memberikan penjelasan penyebab dari gejala-gejala itu. Nah, kemudian teori populer tentang pewarisan yang dianut pada saat itu yaitu teori pewarisan campur, yaitu seseorang mewariskan campuran rata dari sifat-sifat yang dibawa tetuanya, terutama dari pejantan sebab membawa sebuah sperma. Hasil penelitian Mendel ini menunjukkan bahwa teori ini tidak berlangsung sebab sifat-sifat dibawa dalam kombinasi yang dibawa alel-alel khas, bukan cuman dari campuran rata. Yang diperoleh tetua dalam hidupnya diwariskan kepada anaknya. Sedangkan Charles Darwin juga memberikan penjelasan dengan hipotesis pangenesis dan yang belakang sekali dimodifikasi oleh Francis Galton. Nah, dalam gagasan ini, sel-sel tubuh memproduksi partikel-partikel yang dikata gemula yang akan dikumpulkan di organ reproduksi sebelum pembuahan terjadi. Nah, jadi setiap sel dalam tubuh memiliki sumbangan untuk sifat-sifat yang hendak dibawa zuriat atau keturunan. Mendel disepakati umum sebagai pendiri genetika. Nah, Mendel ini pertama kali menemukan bahwa pewarisan sifat pada tanaman. Ia memakai 7 sifat pada tanaman kapri. Nah, mengikuti sejumlah nisabah matematika yang juga sederhana. Kronologi perkembangan genetika. Nah, setelah pemulangan ulang karya Mendel, genetika mengembangkan sangat pesat. Perkembangan genetika seringkali menjadi contoh klasik tentang penggunaan kegiatan ilmiah dan ilmu-ilmu atau sains. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan perkembangan genetika nih. Yang pertama, di tahun 1859 yaitu Charles Darwin menerbitkan The Origin of Species sebagai dasar variasi genetik. Yang kedua, pada 1865 Gregor Mendel menyerahkan naskah percobaan tentang persilangan tanaman. Yang ketiga yaitu pada tahun 1878 Strasburger memberikan penjelasan tentang pembuahan berganda. Nah, selanjutnya yang pada 1900 penemuan kembali hasil karya Mendel secara terpisah oleh Hugo de Variès atau Belgia, Karl Cornes yaitu dari Jerman, dan Erich van Treesmark dari Austro-Hungaria. Nah, ini merupakan awal genetika klasik. Pada tahun 1903, kromosom dikenal menjadi unit pewarisan genetik. Nah, selanjutnya pada 1905 itu berbakat biologi Inggris William Bateson mengkoinkan istilah genetika.
Nah, pada tahun 1908 dan 09 meletakkan dasar teori genetika populasi oleh Weinberg atau dokter dari Jerman dia, dan secara terpisah oleh James W. Hardy yang mana merupakan ahli matematika dari Inggris. Nah, hal ini pada tahun ini yaitu awal genetika populasi. Nah, selanjutnya pada 1910 Thomas Hunt Morgan menunjukkan bahwa gen-gen berada pada kromosom menggunakan lalat buah atau Drosophila melanogaster, yaitu awal dari sitogenetika. Nah, selanjutnya pada tahun 1913 Alfred Stuyvesant membuat peta genetik pertama dari suatu kromosom. Selanjutnya pada 1918 Ronald Fisher yaitu ahli biostatistika dari Inggris menerbitkan On the Correlation Between Relatives on the Suspicion of Mendelian Inheritance, yaitu secara lepas sama sekali berfaedah keterkaitan antara kerabat berdasarkan pewarisan Mendel. Nah, yang mengakhiri perseruan selang teori biometri atau Person dan juga kawan-kawannya, dan teori Mendel sekaligus mengawali sintesis keduanya. Nah, ini awal dari genetika kuantitatif maksud saya. Kemudian pada tahun 1927 perubahan fisik pada gen disebut dengan mutasi, yaitu pada tahun 1928 Frederick Griffith ini menemukan suatu molekul pembawa sifat yang dapat dipindahkan antar bakteri atau konjugasi. Nah, selanjutnya pada 1931 yaitu adanya pindah silang yang mengakibatkan terjadinya rekombinasi. Pada 1941 Edward Lowry Tatum and George Wells Beitel menunjukkan bahwa gen-gen menyandi protein. Ini awal dari dogma pokok genetika. Selanjutnya 1944 Oswald Theodore Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy mengisolasi DNA sebagai bahan genetik yang mereka menyebutnya prinsip transformasi. Kemudian 1950 Erwin Chargaff menunjukkan hal benar aturan umum yang berlanjut untuk 4 nukleotida pada asam nukleat. Nah, misalnya adenin cenderung sama banyak dengan timin. Kemudian di tahun yang sama itu Barbara McClintock menemukan transposon pada jagung. Kemudian 2 tahun selanjutnya Harsey dan Case membuktikan sekiranya informasi genetika bakteriofag yang semua organisme lain adalah DNA. 1953 teka-teki dibangun DNA dijawab oleh James D. Watson dan juga Francis Crick berupa pilihan ganda atau double helix berdasarkan gambar-gambar difraksi sinar X DNA dari Rosalind Franklin. Nah, ini merupakan awal dari genetika molekuler nih. Nah, kemudian 3 tahun selanjutnya Joachim Tijo dan juga Albert Levin memastikan bahwa kromosom manusia berjumlah 46. Selanjutnya 1958 eksperimen Meselion Stahl menunjukkan bahwa DNA digandakan atau direplikasi nih secara semi konservatif. Kemudian pada tahun 1961 kode genetik tersusun secara triplet. Pada tahun 1964 Howard Temin menunjukkan dengan virus RNA bahwa dogma pokok dari tidak selalu berlaku. Pada 1970 enzim retriksi ditemukan pada bakteri Haemophilus influenza. Nah, memungkinkan dilakukannya pemotongan dan penyambungan DNA oleh peneliti nih, atau lihat juga RFLP-nya. Yang berarti ini awalan dari bioteknologi modern. Kemudian pada tahun 1977 sequencing DNA pertama kali oleh Fred Sanger, Walter Gilbert, dan juga Alan Maxam yang memainkan pekerjaan secara terpisah. Tim Sanger sukses melaksanakan sequencing seluruh genom
bakteriophage, suatu virus yaitu merupakan awal dari genomika. Nah, pada tahun 1983 perbanyakan atau amplifikasi DNA dapat dilakukan dengan remeh setelah Carey Banks Mullis menemukan reaksi berantai polimerase atau PCR. Kemudian pada 1985 Alex Jeffreys menemukan teknik sidik jari genetik. Kemudian 89 sequencing pertama kali terhadap gen manusia pengkode protein CFTR penyebab dari cystic fibrosis. Pada 1989 peletakan landas statistika yang kuat untuk analisis lokus sifat kuantitatif atau analisis QTL. 1995 sequencing genom Haemophilus influenza yang menjadi sequencing genom pertama terhadap organisme yang hidup bebas. Kemudian selanjutnya itu 1996 sequencing pertama terhadap Eukaryota Hamir Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya 1998 hasil sequencing pertama terhadap Eukaryota nematoda ini diumumkan nih. Nah, terus 2001 ini draft awal urutan genom manusia dirilis bersama dengan mulainya Human Genome Project. 2003 proyek genom manusia ini atau Human Genome Project ini menyelesaikan 99% pekerjaannya pada 14 April dengan akurasi 99,99%. Wow, mantap ya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang Mendelisme, awal ilmu genetika bermula nih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.